Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada sesi perkuliahan daring kita atau perkuliahan online kita pada pertemuan keempat di mata kuliah strategi pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang pengembangan pengalaman belajar, tentang prinsip pengembangan pengalaman belajar, kemudian tentang bagaimana cara mengembangkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang dimaksudkan sini adalah pengalaman belajar yang didapatkan oleh siswa. Mengapa pengalaman belajar itu menjadi penting? Karena pengalaman belajar adalah sebagai pengembangan pengalaman belajar adalah sebagai indikator bahwasanya siswa tersebut telah mendapatkan informasi yang baru, telah mendapatkan ilmu yang baru, dan telah bisa menangkap tentang semua materi yang telah kita ajarkan. Namun, jika siswa itu tidak memiliki pengembangan, tidak mendapatkan pengembangan pengalaman belajar yang terbaru, maka bisa dikatakan guru tersebut gagal atau belum menerapkan metode model pembelajaran yang tepat. Nah, makanya pada prinsip pengalaman pembelajaran itu ada namanya diperlukan media, kemudian materi yang sesuai dan model pembelajaran yang betul dalam proses pembelajaran. Nah, untuk menerapkan semua itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan dasar dalam mengajar. Bukan hanya menyanyi, bukan hanya menari, bukan hanya eh, berseni peran ataupun yang lainnya harus memiliki keterampilan. Namun dalam mengajar, seorang guru juga harus memiliki apa yang dinamakan keterampilan. Karena tanpa keterampilan, tanpa yang namanya eh, kemampuan mengajar, hanya sekedar mengajar, maka tidak akan ada pengembangan pengalaman belajar yang akan didapatkan oleh siswa. Oke, di sini ada materi ataupun slide tentang keterampilan dasar dalam mengajar. Oke, di sini ada konstruk pendidikan dan pembelajaran. Di situ ada pendidikan, itu ada administrasi, kurikulum, instruksional, konseling, evaluasi, desain, development, implementasi, manajemen, dan evaluasi. Di dalam pendidikan itu ada namanya administrasi sebagai pemberi informasi atau penerima informasi untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan. Kemudian dalam pendidikan harus ada kurikulum, harus ada instruksional, harus ada konseling dan evaluasi. Nah, di dalam pengajaran itu ada namanya desain ataupun rancangan, skenario, RPP dan lainnya. Kemudian ada namanya pengembangan yang telah kita desain, terus ada namanya implementasi, ada namanya manajemen ataupun pengaturan, pelaksanaan pengaturan, dan ada namanya evaluasi atau melihat lagi kesalahan yang ada yang telah kita lakukan ataupun melihat kembali kegiatan yang telah kita lakukan dimulai dari desain, development, implementation, manajemen, begitu seterusnya. Dan kemudian itu ada yang namanya pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan narasumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di sini rekayasa pembelajaran itu ada 7 ya, 7 kerangka, ada 7 7 7 poin. Yang pertama itu ada guru dan dosen. Ada guru atau dosen atau instruktur, dan kemudian di situ turun menjadi ada namanya kurikulum. Kurikulum yang akan dijelaskan oleh guru, akan dikembangkan oleh guru. Tadi desain, ada development kurikulumnya. Dan kemudian harus ada peserta didik untuk kita sebagai guru menyampaikan kurikulum pada peserta didik. Dan kemudian kita desain pembelajarannya agar pembelajarannya menjadi bermakna, siswa peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang baru. Kemudian setelah kita desain, kita lakukan implementasi kegiatan pembelajaran. Kemudian ada yang namanya tindak mengajar. Kemudian ada tindak belajar. Tindak mengajar ini adalah tindak kita, apa namanya,
eh, praktik kita dalam mengajar itu bisa atau tidak menyampaikan materi pada siswa. Tindak belajar itu tergantung kembali kepada tindak mengajar. Jika tindak mengajar itu tidak bagus, tidak bisa disampaikan, maka tindak belajar tidak akan bisa diterima oleh peserta didik. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, ya proses pembelajaran, ada tindak mengajar yang kita lakukan, tindak belajar yang siswa lakukan, ada namanya dampak pembelajaran. Dampak pembelajaran di sini adalah eh, hasil dari poin 1 sampai poin 6 apakah menimbulkan pengalaman yang baru kepada siswa. Kalau tidak, maka kita gagal. Kemudian di situ kita lihat pada hasilnya. Hasil itu dapat kita lihat dari mana? Bagaimana Pak kita bisa melihat hasil dari pembelajaran? Bagaimana Pak bisa kita ukur hasil belajar mereka? Kita di RPP di desain kita udah ada indikator. Tujuannya apa? Misalnya kita mengatakan dalam materi ini siswa dapat mengetahui provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di situ hasil bagaimana cara kita mengukurnya, Pak? Buat soal apa saja provinsi yang ada di Indonesia, berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di sini akan kelihatan di hasil belajarnya. Di dampak pengiring ini kita bisa lihat dalam pembelajaran target utama kita apa yang ingin kita sasarkan. Kalau kita menyasarkan apa itu yang namanya aspek kognitif, berarti dapat yang pengiringnya apa? Apa yang ingin kita lihat dari situ? Afektifnya kah atau psikomotoriknya? Nah, inilah akan terjadi perkembangan pada peserta didik. Ini rekayasanya. Dan kemudian ada yang namanya mengajar. Mengajar mengorganisir suatu lingkungan sehingga tercipta kegiatan belajar. Kemudian mengajar adalah membelajarkan peserta didik. Siapa yang melakukannya? Guru, dosen, ataupun instruktur. Di sini ada eh, maaf, ada organisator of learning, manager of learning, fasilitator of learning, dan counselor of learning. Dan masuk lagi yang namanya belajar. Belajar apa Pak belajar? Learning is a relative permanent change in behavioral. Learning is a relatively permanent change in behavioral tendency and is the result of reinforced practice. Menurut Kimball dan Gemerzi. Jadi belajar itu ada suatu keadaan yang relatif permanen yang merubah kebiasaan, merubah sifat, merubah sudut pandang dan uh, hasilnya tidak ada paksaan ya, bukan tanpa adanya paksaan dari belajar tadi. Learning is experience, exploration, dan discovery. Belajar adalah berpengalaman, mengeksplorasi, dan menemukan. Ini pengalaman, latihan, perubahan tingkah laku, dan permanen ya. Kemudian ada namanya teaching, ya kita mengajar ya. Teaching itu yang terkadang yang kita pikirkan itu sih apa yang materi yang kita ajarkan. What to teach. Ya yang akan ingin kita ajarkan itu ya konten, ya kontennya apa materi. Materinya kita sudah tahu di mana kita dapatnya di buku pembelajaran, di buku materi. Nah, jadi what to teach is not so important uh, to us know about it. Ya tidak penting kita uh, how can I find the content? Where is I have to find the content? Di mana saya harus menemukan konten? Enggak usah sulit. Di bukunya sudah ada. Namun yang susah adalah how to teach. Bagaimana kamu cara mengajar? Karena di dalam how to teach itu ada teaching method ataupun metode mengajar. Kamu bisa mencari referensi tentang bagaimana metode mengajar. Kemudian ada namanya teaching skill. Teaching skill adalah kemampuan kamu dalam belajar, bagaimana kamu membawa suasana di dalam kelas itu menjadi lebih bermakna, lebih senang, efektif, efisien, dan menyenangkan. Susah membuat itu. Jadi kalau kamu hanya bermasalah di what to teach, itu salah. Karena what to teach itu hanya satu jawabannya adalah konten. Di mana kontennya atau materi, materi di mana ya di buku. Namun how to teach adalah banyak cara teaching method ataupun metode mengajar itu banyak sekali yang bisa kita temukan di referensinya, caranya, cara menerapkannya, sistem pembelajaran tadi, kemudian teaching skillnya juga harus lebih dipertajam lagi. How to teach? Oke, guru atau dosen atau instruktur dan
3 pertanyaan tentang perorganisasian diri untuk tugas mengajar. Yang pasti, kapan saya mengajar? Pastikan Anda siap untuk mengajar. Jangan Anda siapkan muridnya dulu, baru Anda mengajar. Siapkanlah dulu diri Anda, baru siapkan anaknya. Jangan anak Anda jadikan objek, jadikanlah anak subjek. Kemudian apa yang akan saya ajarkan? Pastikan bahwa Anda menguasai substansi materi dan memahami tujuannya. Bagaimana struktur pembelajarannya? Pastikan Anda membuat perencanaan dan siap mengimplementasikannya. Seorang guru, seorang dosen itu wajib membuat apa yang namanya kalau guru itu RPP dan skenario yang siap untuk Anda implementasikan. Ini ada keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behaviors yang dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, widya iswara agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Dan kemudian 8 jenis keterampilan mengajar. Yang pertama membuka dan menutup, pasti memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, bertanya, memimpin disko kecil ataupun ice breaking, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Itu keterampilannya. Dan kemudian membuka pembelajaran atau set induction adalah usaha yang dilakukan guru pada saat mengawali pembelajaran dalam rangka menciptakan kondisi siap mental, pemusatan perhatian, dan untuk membangkitkan motivasi agar peserta didik siap melakukan aktivitas belajar. Tujuannya ya pasti menciptakan kondisi yang siap mental untuk belajar bagi peserta didik. Kemudian aspek kegiatannya menciptakan kondisi siap mental, menarik perhatian, membangkitkan motivasi, memberikan acuan tentang kegiatan pembelajaran. Kemudian ada namanya menutup pembelajaran. Menutup adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru, dosen untuk mengakhiri pembelajaran. Tujuannya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengalaman hasil belajar. Kemudian melakukan validasi, mengonsolidasi hal-hal pokok, mengevaluasi dan memberikan tindak lanjutnya seperti apa. Mengadakan variasi itu adalah stimulus kita sebagai guru untuk menciptakan kondisi belajar yang bervariasi sehingga pembelajaran itu menarik, yang menyenangkan dan efektif. Pastinya itu kita bertujuan memelihara suasana pembelajaran untuk selalu menarik dan menyenangkan, tidak membosankan, dan agar peserta didik tetap antusias, gairah, penuh perhatian, dan berperan aktif dalam pembelajaran. Aspeknya variasi, interaksi suara, silence, kontak pandang, gerakan badan, pemusatan perhatian, posisi guru ya, kita jangan monoton di depan saja. Kemudian penggunaan media dan penggunaan metode pembelajaran. Menjelaskan penyajian informasi secara lisan dan atau dibantu dengan media yang diorganisasikan secara sistematis. Ya, secara sistematis untuk secara beraturan. Untuk tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan fungsionalitas yang menunjukkan hubungan sebab akibat dari suatu yang diketahui dan yang belum diketahui. Aspeknya merencanakan isi pesan, kemudian merencanakan cara penyampaian isi pesan, merencanakan penerima pesan, memberi ilustrasi sesuai dengan latar belakang, memberi contoh untuk memberi penguatan. Kemudian memberi penguatan, ya kita tahu penguatan adalah bentuk respon terhadap suatu tingkah laku dan penampilan peserta didik yang dapat menimbulkan kemungkinan berulangnya tingkah laku tersebut. Penguatan. Ya, sering kita bertanya. Jadi, apa itu planet Pluto misalnya? Apa itu ada berapa planet di bumi, di dunia? Soalnya itu penguatan, kita bertanya itu untuk memberikan penguatan, untuk memberikan respon ya atau feedback timbal balik berupa dorongan, ganjaran atau koreksi atas perbuatan responnya. Memberikan penguatan verbal dengan ungkapan lisan seperti baik, bagus, tepat dan sebagainya. Memberikan penguatan non-verbal seperti isyarat anggukan kepala, acungan ibu jari, jabat tangan dan sebagainya. Bertanya merupakan stimulus efektif untuk mendorong kemampuan berpikir dan kemampuan mengemukakan pendapat, gagasan atau jawaban. Tujuannya meningkatkan aktivitas belajar peserta didik seperti mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan partisipasi, memusatkan perhatian, dan membangkitkan rasa ingin tahu.
ya aspek kegiatannya ya bertanya ya, mengatur pola lalu lintas itu pasti eh, maksudnya agar lebih teratur, hindari pertanyaan yang bermakna ganda atau membingungkan. Yang kemudian memimpin diskusi kecil atau kelompok ya, itu kita memberi ruang dan peluang bagi peserta didik untuk menguasai suatu konsep. Jadi jangan sampai hanya kita yang menjadi pusat, tapi ada namanya SCL, Student Center Learning. Ya ini, kita kasih materi ya kita awasi gitu loh, agar siswa merasa dianggap dan mengalami proses pembelajaran yang sangat 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 bermakna. Kemudian ya tadi memberi ruang peluang bagi peserta didik, tujuannya untuk lebih aktif, partisipatif dan menguasai dan memecahkan masalah. Akan ada saling adu argumen, berbagi informasi dan lain sebagainya. Dan kemudian mengelola kelas. Ya, mengelola kelas kemampuan kita untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Jadi untuk mengalihkan kondisi belajar secara optimal itu bukanlah hal yang mudah ya. Pengelolaan kelas seperti penyusunan tempat duduk, kemudian pemilihan kelompok, pembagian kelompok, pemasangan kelompok itu adalah hal yang berpengaruh agar pembelajaran itu bisa optimal. Jangan sama yang pintar sama pintar, ataupun yang kurang pintar dengan yang kurang pintar. Jadi diseling-selingi. Tempat duduk bisa berupa letter U, letter O, letter L, dan lain sebagainya. Dan kemudian ya jelas ya tujuannya apa tadi, agar kelas itu lebih optimal. Kemudian keterampilan berhubung dengan menciptakan kondisi belajar yang optimal itu seperti menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberi petunjuk dan menegur. Kemudian yang berhubungan dengan mengembalikan kondisi, memodifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok, mengemukakan dan memecahkan tingkah laku. Dan kemudian mengajak kelompok kecil itu mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal ya, yang sehat dan akrab antar dosen, guru, dan peserta didik. Jadi kita dengan murid itu jangan sampai membatasi. Kemudian ada keterampilan interpersonal sebagai keterampilan mengajar. Yang pertama, kemampuan untuk memahami orang lain itu ya. Yang saya bilang tadi, kita dengan siswa itu jangan membatasi. Jadi kemampuan untuk mendengarkan, mengerti secara akurat mengenai pikiran, perasaan, masalah orang lain itu ya ini yang mengukur kompleksibilitas kita dalam memahami orang lain atau siswa tadi, sensitivitas kita siswa tadi itu yang harus kita tanamkan. Dan kemudian yang harus kita punyai adalah ya kemampuan berkomunikasi, berempati, merasakan, kemudian memotivasi positif, kemudian kemampuan memberi advice ataupun saran, kemudian kemampuan menggunakan bahasa tubuh secara efektif, yang ngomong jangan berekspresi datar saja, harus punya ekspresi wajah kita untuk meyakinkan dia ini bisa. Kemampuan menciptakan suasana yang hening itu harus, humor penting ya, kemudian reflektif, harus bisa saling feedback itu penting, jangan hanya ya satu arah aja, jangan. Kemudian memahami dan dipahami, kemudian mendorong untuk pengungkapan diri, dan ada namanya teaching method tetap harus. Di sini ada kemampuan mengkomunikasikan, mengatur suara, tutur, nada, volume, ritme, mengendalikan. Maka saya bilang tadi, jangan sampai kalian mengajar itu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, harus kalian bilang halo, apa kabar semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat semua, ada nada naik turunnya, ritmenya. Kemudian empati, menyampaikan rasa, pesan empati, posisikan diri untuk melihat masalah dari perspektif peserta didik. Jangan sampai salah berbicara. Menjelaskan topik atau sub topik penting untuk dipelajari. Kemudian memahami perasaan, pikiran, dan tingkat pemahaman peserta didik. Menggunakan bahasa tubuh, verbal dan verbal, memberikan penguatan serta mempertahankan keterlibatan peserta didik. Kemudian menciptakan keheningan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir dan memberi respon. Ya, itu tadi motivasi, saran atau advice, bahasa tubuh, dan silence. Humor, yang mengembangkan humor untuk membangun kegembiraan dan kehangatan, reflektif, tugas
pendidik untuk membahasakan pikirannya ya. Kita harus bisa mempengaruhi siswa. Kemudian memahami dan dipahami, pasti kita harus bisa memahami, harus omong kita bisa dipahami. Mengungkapkan diri memberikan stimulus untuk menggali dan mendorong proses berpikir, mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan. Kemudian bertanya ya menggunakan multimetode atau multimedia. Ini dari implementasinya ada syntax presentationnya, ada instruksional, ada membangkitkan perhatian, aktivitasnya motivasi, mengenal kemampuan awal atau entry behaviors, kemudian melakukan apersepsi, ya pembukaannya membuka materi yang lalu dengan materi yang sekarang yang akan diajarkan selanjutnya, kemudian mengemukakan topik bahasan, kemudian mengemukakan tujuan, kemudian menjelaskan langkah belajar ya, itu yang pertama instruksional. Ada core atau instruksional mengorganisir lingkungan pembelajaran agar peserta didik mudah melakukan kegiatan belajar dan mencapai tujuan. Kemudian mengaktualisasikan pembelajaran sesuai dengan langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP. Kemudian mengembangkan variasi pola interaksi, prinsip mengajar dan keterampilan mengajar yang sudah kita pelajari yang lalu. Kemudian kalau ini bisa klik link di bawah untuk mengetahui prinsip belajar mengajar. Kemudian ada proses instruksional, melakukan validasi, merangkum, membuat simpulan, melakukan post test, dan memberikan kegiatan tindak lanjut. Ada kegiatan eksplorasi. Ada kegiatan eksplorasi itu membimbing ya peserta didik, mendemonstrasikan, melibatkan peserta didik, kemudian menggunakan beragam pendekatan metode, memastikan terjadinya interaksi, melibatkan peserta didik secara efektif, dan memastikan peserta didik melakukan percobaan di laboratorium atau di tempat lainnya yang mensupport. Kegiatan elaborasinya ya membiasakan peserta didik membaca, menulis dan yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk pemberian tugas, diskusi dan lainnya, memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, kemudian memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Kemudian memfasilitasi peserta didik berkompetensi secara sehat dan yang lain sebagainya yang kita bisa lihat itu. Kemudian konfirmasi, ya ada umpan balik, ada konfirmasi, kemudian ada refleksi, memfasilitasi peserta didik memperoleh pengalaman, memfungsikan diri sebagai narasumber, pembimbing dan fasilitator, dan memberi peluang waktu cukup bagi peserta didik dalam kegiatan tutorial untuk menguasai materi. Kemudian mengapa keterampilan bertanya penting ya? Bertanya merupakan indikator proses berpikir ya, artinya ada pengalaman belajar yang baru, kemudian keterampilan belajar, bertanya terkait dengan kemampuan berkomunikasi. Kemudian bertanya merupakan faktor dalam inquiry science. Kemudian teknik bertanya, kemudian ada komponen teknik bertanya, komponen ya oke ini ingin skip. Nah, ini ada jenis pertanyaan berdasarkan pola interaksi guru siswa, pola pertanyaan probing, pertanyaan melacak atau menggali, kemudian ada pertanyaan prompting, pertanyaan untuk menuntun, pertanyaan redirecting untuk melengkapi, kemudian ada compliance, permintaan, pertanyaan retorik yang tidak menuntut jawaban siswa. Kemudian ini oke, itu saya rasa untuk pertemuan kali ini. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini tentang pentingnya keterampilan dasar dalam mengajar. Walaupun ada sedikit tadi yang masuk yang materi untuk materi selanjutnya masalah teknik bertanya. Tanya tadi terletak dalam satu slide. Itu untuk pembahasan selanjutnya keterampilan bertanya. Jangan lupa untuk komen, like, share channel ini dan subscribe. Dan tonton juga video saya yang lainnya tentang prinsip pengalaman belajar dan
pengembangan pengalaman belajar yang saya taruh linknya di deskripsi. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.